Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima ini, nanti akan kita praktekkan uji korelasi non-parametrik dan jenis chi-square. Kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk uji regresi linear sederhana. Pada uji korelasi non-parametrik dengan jenis chi-square test, ini tidak mensyaratkan kondisi variabel penelitian kita itu harus diuji terdistribusi normal atau tidak. Nah, biasanya uji ini digunakan untuk menguji apabila salah satu variabel penelitian kita itu menggunakan data nominal atau kategorial. Nanti akan kita contohkan pada slide berikutnya. Nah, untuk langkah pengujiannya itu sendiri, kita masih menggunakan menu analis, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih cross tabulation. Nanti untuk langkah step by step-nya seperti apa, nanti akan kita ulas pada slide selanjutnya. Pada contoh kasus chi-square ini, jadi ada programmer website pada dua perusahaan yang bernama Merdeka dan Maju akan memilih keputusan dalam memilih jenis platform websitenya, di mana untuk sampel penelitian ini diambil secara acak sebanyak 20 orang programmer dari perusahaan Merdeka dan Maju. Kemudian untuk jenis pengguna platform websitenya diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah CMS, kemudian ada WordPress, dan ada Joomla. Nah, frekuensi yang teramati dicantumkan dalam tabel yang dikenal sebagai tabel kontingensi. Seperti apa tabel kontingensi? Seperti ini yang kalian lihat pada bagian bawah di slide ini. Di sini kolom pertama adalah kolom untuk lingkungan tempat programmer itu bekerja. Jadi ada dua perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini, yaitu Software House Merdeka dan Software House Maju. Kemudian untuk jenis platform websitenya itu diklasifikasi ada 3. Di sini ada CMS, ada WordPress, ada Joomla dengan rincian jumlah seperti yang terlihat pada tabel, di mana total dari sampel yang akan diujikan chi-square nanti adalah 20. Kemudian dari contoh kasus tersebut, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat hipotesis terlebih dulu, dugaan sementara. Nah, untuk hipotesis yang pertama, HO, itu berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan tempat programmer itu bekerja dengan jenis platform website yang dipilih. Artinya chi-square-nya itu sama dengan 0. 0 di sini artinya tidak terdapat hubungan. Nah, untuk hipotesis yang kedua adalah kebalikan dari hipotesis yang pertama. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan tempat programmer bekerja dengan jenis platform website yang dipilih. Dengan kata lain, kalau kita tuliskan dalam bentuk sebuah fungsi itu adalah seperti ini. Jadi chi-square tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu artinya terdapat hubungan antara dua variabel yang akan kita uji korelasi non-parametriknya. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan pada uji chi-square ini adalah kita melihat nilai signifikansi yang akan dihasilkan pada output SPSS nanti. Di mana apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, berarti yang diterima itu adalah hipotesis yang pertama, HO. Tapi kalau nilai signifikansinya itu nanti ternyata kurang dari sama dengan 0,05, itu berarti HA yang diterima atau hipotesis yang kedua. Artinya terdapat hubungan kalau nilai signifikansinya itu ternyata nanti lebih kecil sama dengan 0,05.
Setelah kita membuat hipotesis, langkah berikutnya adalah kita memasukkan data-data yang ada pada tabel kontingensi tadi ke dalam SPSS-nya. Pertama, kita masuk ke variabel view dulu. Nama-nama variabel kita deklarasikan ke dalam kolom, setiap kolom di dalam variabel view-nya. Nah, pada tabel kontingensi tadi ada 3 nama variabel yang bisa kita inputkan. Yang pertama adalah responden, kemudian yang kedua adalah variabel perusahaan, kemudian yang ketiga itu adalah jenis platformnya. Nah, kita bisa menjelaskan lebih detailnya setiap variabel yang sudah kita buat pada kolom label. Nah, bagaimana cara kita memasukkan data dengan beberapa klasifikasi tadi pada setiap variabel. Nah, kita bisa memanfaatkan kolom value di sini. Pertama, kita mulai dari perusahaan dulu. Nah, kalau kita lihat di tabel kontingensi tadi, kan nama perusahaannya ada 2, Merdeka dan Maju. Kita buat dulu labelnya. Misalkan di sini label 1 itu kita namai programmer dari perusahaan Merdeka, kemudian label 2, programmer dari perusahaan Maju. Setelah itu, langkah berikutnya pada variabel yang ketiga, jenis platform, kita juga lakukan hal yang sama. Kita klasifikasi untuk yang nomor 1 itu adalah jenis CMS, kemudian nomor 2 itu adalah WordPress, kemudian nomor 3 itu adalah jumlah. Seperti itu. Kalau sudah, silakan kalian oke saja. Langkah berikutnya setelah itu, kalian silakan masukkan data yang ada pada slide sebelumnya tadi, di tabel kontingensi tadi, ke dalam data view setelah kalian membuat variabelnya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita memasukkannya cukup dengan angka seperti ini untuk memudahkan kita. Nah, nanti apabila kita ingin melihat secara detail 1, 2, dan 3 ini maksudnya apa isi datanya, kita bisa memperjelasnya dengan mengklik tombol ini, tooltip ini ya. Jadi variabel view-nya itu diaktifkan. Ketika ini diklik, nanti akan muncul seperti ini. Gambar pada sisi sebelah kanan ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Itu untuk penginputan data ke dalam data view di SPSS. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita mulai menganalisis chi-square-nya dengan langkah-langkah seperti yang ada pada slide tadi. Yang pertama kita pilih analis dulu, kemudian yang kedua adalah deskriptif statistik, kemudian yang ketiga adalah kita pilih cross-tab. Oke, ada 3 langkah. Berikutnya setelah kita pilih cross-tab, maka akan muncul kolom seperti ini. Nah, kotak dialog cross-tab ya. Pertama akan muncul kotak dialog cross-tab. Nah, silakan nanti kalian pindahkan variabel untuk yang jenis perusahaan, nama-nama perusahaannya itu, ke dalam kolom row. Nah, untuk jenis platformnya ke dalam kolom. Kalau sudah, silakan kalian klik statistik. Oke, kalau statistik sudah kalian klik, nanti akan muncul kotak dialog cross-tab statistik seperti ini. Silakan pada bagian chi-square kalian cek list. Kalau sudah, silakan kalian continue saja. Kalau sudah di continue, jangan lupa klik OK. Itu langkah-langkahnya. Kalau itu sudah kalian lakukan, setelah langkah tadi yang sudah kita lakukan, silakan nanti kalian bisa melihat pada output SPSS kalian di tabel chi-square test-nya nanti. Nah, ada 2 informasi penting pada tabel ini yang kita butuhkan untuk mengambil kesimpulan pada pengujian ini.
Yang pertama adalah kita lihat nilai signifikansinya di sini. Di sini nilainya sebesar 0,924. Karena nilai 0,924 ini lebih besar dari 0,05, sehingga kesimpulan yang didapatkan dari pengujian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan tempat programmer bekerja dengan jenis platform website yang dipilih. Itu kesimpulan yang diambil dari kita menguji menggunakan Chi-square. Seperti itu. Kemudian pada bagian ini, df2 ini bisa kita gunakan untuk melihat Chi-square-nya nih. Nah, ini df2, ya, ini ya Chi-square 2, kemudian dengan jumlah N-nya itu jumlah sampel pengujiannya adalah 20. Di sini nanti silahkan kalian bisa download tabel Chi-square-nya. Nanti kalian bisa melihat, cara melihatnya adalah baris dan kolom. Nanti dilihat berdasarkan nilai dari DF-nya dan nilai jumlah sampel data yang diteliti. Nah, dari nilai DF-nya dan N-nya ini didapatkan pada tabel Chi-square-nya itu sebesar 5,991, yang artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa lingkungan tempat programmer bekerja itu tidak menentukan besar jenis platform website yang dipilih. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan dampak antara tempat bekerja di Merdeka dan Maju. Itu kesimpulan kita setelah melakukan beberapa langkah pada pengujian Chi-square tadi. Selanjutnya adalah pengujian regresi. Nah, uji regresi ini berbeda dengan korelasi ya. Nah, kalau korelasi tadi kita gunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel X independen dan variabel dependennya Y. Nah, kalau regresi ini atau R kuadrat ini lebih berorientasi pada memprediksi ada atau tidaknya pengaruh. Nah, ini perbedaan antara korelasi dengan regresi. Kalau korelasi itu kan simbolnya R. R di sini dia fungsinya untuk memprediksi adanya hubungan. Nah, kalau regresi R kuadrat di sini dia memprediksi ada atau tidaknya pengaruh dari variabel X terhadap Y di sini. R kuadrat di sini disebut juga dengan koefisien of determinant, yang merupakan proporsi variasi yang terjadi pada variabel dependen sebagai akibat dari variabel bebasnya. Di dalam regresi itu ada 3 macam. Regresi linear sederhana, kemudian ada regresi linear berganda, kemudian ada logistic regression. Nah, pada sesi kali ini nanti yang akan kita praktekkan adalah bagian yang pertama dulu, regresi linear sederhana. Nanti silakan kalian cermati tahapan demi tahapannya, karena mengingat pada uji regresi linear sederhana ini memiliki beberapa persyaratan yang harus diikuti sebelum nanti kita mendapatkan suatu fungsi untuk memprediksi ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen dan independennya. Contoh pada uji regresi linear sederhana ini adalah ada sebuah software host pembuatan website ingin mengetahui pengaruh pemilihan
jenis platform websitenya atau variabel bebas nanti yang dijadikan variabel bebasnya terhadap kecepatan kerja programmer. Yang nantinya kecepatan kerja programmer ini dia sebagai variabel terikat atau variabel dependennya. Adapun data sampel yang akan kita ujikan nanti pada praktek hari ini adalah 34. Dengan rincian data yang kalian bisa lihat pada slide ini. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah pada tabel di slide sebelumnya tadi, silahkan kalian pindahkan ke dalam SPSS-nya. Pertama, seperti biasa, tahapan pertama adalah melalui variabel view dulu, deklarasikan semua variabelnya di situ, variabel yang akan kita teliti nanti. Seperti contoh yang kalian lihat pada slide di sini, ada dua variabel yaitu X dan Y, di mana X ini kita definisikan sebagai variabel pemilihan jenis platformnya. Kemudian untuk Y di sini itu adalah variabel kecepatan kerja programmernya. Kemudian kalau sudah kalian deklarasikan, silakan data sampel yang berjumlah 34 tadi kalian masukkan ke dalam kolom data view-nya. Seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau sudah kalian masukkan semua datanya, langkah berikutnya apa? Nah, langkah pertama yang kalian lakukan dalam analisis regresi ini adalah membuat scatter plot dulu. Scatter plot antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, nanti kalian bisa memilih langkah-langkahnya adalah dari grab dulu. Kalian pilih menu grab, kemudian silakan nanti kalian pilih legasi dialog. Nah, pada legasi dialog nanti akan muncul kotak scatter atau dot seperti ini. Nah, silakan nanti yang kalian pilih. Yang kalian pilih adalah yang simple scatter. Yang kalian pilih simple scatter ya. Kemudian silakan nanti kalian klik define saja untuk memunculkan kotak dialog selanjutnya. Nah, kotak dialog selanjutnya adalah seperti yang kalian lihat ini. Nah, caranya nanti silakan kalian pindahkan kecepatan kerja, variabel kecepatan kerja itu ke dalam kolom Y-aksisnya. Kemudian untuk variabel jenis platformnya, silahkan kalian masukkan ke X-aksisnya ya. Oke, kalau sudah kalian masukkan, nanti silahkan kalian oke saja. Setelah kalian tadi melakukan langkah-langkah pada scatter plotnya, nah silahkan nanti kalian lihat pada layar output SPSS kalian. Nah, kalian perhatikan pada grafik scatter plotnya. Di sini kita bisa melihat bahwa plot di sini menunjukkan semakin besar kualitas jenis platformnya itu, maka semakin tinggi pula kecepatan kerja dari programmernya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa ada hubungan linear antara kualitas jenis platform dengan kecepatan kerja programmer. Langkah kedua dalam analisis regresi ini adalah kita melakukan uji asumsi klasik. Langkah-langkahnya adalah silakan kalian pilih analis, kemudian yang kedua adalah regression, kemudian yang ketiga adalah linear. Setelah itu, langkah berikutnya adalah akan muncul. Selanjutnya, pada kotak dialog linear regression, silahkan pindahkan variabel kecepatan kerja programmer ke dalam kolom dependent. Kemudian, untuk variabel pemilihan jenis platform ke dalam kolom independent. Kemudian, silahkan kalian klik statistik. Oke, kalau sudah diklik, ketika kita mengklik button statistik tadi, nanti akan muncul kotak dialog linear regression statistik seperti ini. Nah, silakan kalian checklist pada bagian regression koefisiennya, beberapa yang harus kalian checklist. Di antaranya adalah estimate, itu digunakan nanti untuk memunculkan nilai taksiran koefisien regresi. Kemudian ada confidence interval.
Nanti untuk memunculkan nilai interval dari taksiran koefisien regresinya. Kemudian model fit di sini digunakan untuk menguji model secara keseluruhannya nanti. Kemudian R-square di sini, ini ada R-square ya, R-square, kemudian ada parsial, ini nanti kita gunakan untuk memunculkan nilai koefisien korelasi dan Durbin-Watson nanti untuk menguji asumsi non-autokorelasinya sebagai salah satu syarat apabila kita ingin melakukan regresi linear sederhana. Kalau sudah di checklist semua, kita continue saja. Kemudian setelah itu kita klik pada bagian button save-nya. Nah, di button save ini yang kita butuhkan adalah di bagian predictive value. Di sini silakan kalian checklist yang unstandard. Kemudian pada bagian residual juga sama yang unstandard yang di checklist. Kalau sudah silakan kalian continue. Kemudian setelah langkah-langkah tadi sudah kalian lakukan, maka pada data view di SPSS kalian akan muncul secara otomatis dua kolom, dua variabel. Variabel yang pertama adalah Pre1, itu merupakan nilai taksiran dari kecepatan kerja programmernya. Kemudian variabel yang kedua itu adalah Res1, ini merupakan nilai residual atau error termnya. Nah, kenapa ini kita munculkan di sini, kita lakukan pengujian pada bagian sebelumnya tadi, karena kedua nilai ini akan kita gunakan untuk melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini adalah salah satu syarat yang harus kita lakukan di dalam uji regresi linear sederhana. Setelah kita melakukan persyaratan yang pertama tadi, langkah berikutnya adalah kita melakukan salah satu asumsi klasik pada analisis regresi itu yang harus dipenuhi adalah asumsi normalitas di sini. Karena normalitas ini nanti untuk menunjukkan bahwa nilai dari residual atau error termnya tadi dari model regresi yang dibentuk harus mengikuti pola distribusi normalnya. Nah, caranya bagaimana? Nanti kalian silahkan pilih menu analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian kalian pilih explore. Nah, nanti akan muncul kotak dialog explore seperti ini. Langkah yang harus kalian lakukan adalah memindahkan variabel unstandard residunya itu ke kolom dependent list-nya. Kalau sudah, silakan kalian klik yang button plot-nya. Nah, di dalam button plot, silakan kalian aktifkan untuk box plot-nya itu yang faktor level together. Kemudian untuk bagian deskriptifnya, silakan kalian pilih yang stem and leaf. Kemudian, jangan lupa pada bagian normality plot-nya, silakan kalian checklist. Oke, kalau sudah, kalian silakan continue saja dan lanjutkan OK. Nah, pada bagian layar output SPSS kalian, khususnya pada tabel test of normality, ini yang akan kita lakukan untuk menguji asumsi normalitasnya tadi. Yang kita butuhkan di sini, kita menggunakan nilai statistik Kolmogorov. Hasilnya di sini adalah 0,075 dengan DF-nya. DF itu adalah degree of freedom-nya, itu adalah 34. Dan nilai sig-nya di sini itu adalah 0,2. Nah, mengingatkan kembali pada materi uji normalitas bahwa kriteria uji yang digunakan itu adalah menolak hipotesis pertama atau HO jika kita dapati nilai p-value-nya itu lebih kecil sama dengan dari taraf signifikan yang digunakan alfanya. 0,05 misalkan alfa yang digunakan. Nah, dengan demikian nanti akan bisa kita ambil keputusannya.
apakah hipotesis yang pertama itu diterima atau ditolak. Nah, kalau kita lihat dari contoh kasus kita kali ini, karena nilai signya itu 0,2, 0,2 itu kan lebih besar dari 0,05. Artinya di sini adalah distribusi dari residual tadi, error termnya itu mengikuti pola distribusi normal. Nah, kalau sudah kita uji seperti ini, artinya apa? Ini membuktikan bahwa asumsi normalitas sebagai syarat dari uji linear regresi tadi, regresi linear, itu terpenuhi. Sehingga bisa kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya pada asumsi klasik itu apa yang harus dipenuhi? Kita harus menguji non-autokorelasinya. Artinya apa non-autokorelasi di sini? Non-autokorelasi di sini adalah tidak terdapat korelasi di antara dua residual tadi. Caranya nanti kita bisa menggunakan grafik atau bisa menggunakan uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesisnya sendiri, kita gunakan jenis Durbin Watson. Dengan hipotesis seperti ini. Hipotesis pertama itu nanti HO itu tidak terdapat autokorelasi. Kalau hipotesis yang kedua, berarti lawan katanya ya, terdapat autokorelasi. Oke, kita mulai dari cara yang pertama dulu. Kita pilih menu graph. Kemudian kita pilih legasi dialog. Nah, kita pilih line ya. Kalau tadi kan kita menggunakan scatter pada tahap yang pertama tadi. Sehingga akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, langkah berikutnya apa yang setelah kita mengklik button define tadi, akan muncul kotak dialog seperti ini. Langkah selanjutnya adalah silakan nanti kalian pindahkan res 1 itu adalah unstandard residualnya, itu ke line represent. Kalau sudah, silahkan kalian klik OK saja. Nanti pada layar output SPSS kalian, setelah kalian OK tadi, layar output SPSS kalian nanti akan menampilkan hasilnya seperti yang kalian lihat pada slide ini. Ini grafik dari hasil tahapan yang sudah kita eksekusi tadi. Di sini kelihatan bahwa plot di sini, plotnya ini ya, ini tidak menunjukkan pola tertentu. Kalau tidak menunjukkan pola tertentu, berarti bisa kita simpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi di antara dua residual yang beruntun tadi. Nah, alangkah lebih baiknya untuk memperkuat hasil dari metode grafik ini kita bisa melakukan cara yang kedua nanti, uji hipotesis menggunakan Durbin Watson. Pada layar output SPSS kalian tadi, silakan kalian ambil data pada tabel model sumerinya. Nah, yang kalian butuhkan adalah nilai Durbin Watson di sini. Nah, langkah pertama apa? Kita lihat dari ukuran sampel penelitian yang kita teliti itu berjumlah 34. Kemudian taraf signifikansi yang kita gunakan atau alfa itu sebesar 0,05. Kemudian untuk variabel bebas atau X yang dinotasikan dengan K nanti itu hanya ada satu. Variabel bebasnya kan hanya ada satu, yaitu jenis platform websitenya tadi. Nah, berdasarkan panduan pada tabel Durbin Watson-nya, nanti tabelnya bisa kalian download. Tabel Durbin Watson. Nah, kita bisa mendapatkan data nilai DL dan DU-nya. Nanti. DL dan DU-nya. Dari nilai ini tadi, 34. Nanti bagaimana cara membacanya akan ada pada slide penjelasannya, ada pada slide berikutnya nanti. Kita dapatkan nilai DL-nya 1,39 dan DU-nya 1,51. Dengan demikian, kita memperoleh nilai
Rumusnya ini 4 kurangi DU, 4 kurangi DL. Ada dua nilai yang kita dapatkan di sini, 2,49 dan 2,61. Nah, ini yang bisa kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan nanti di uji hipotesis Durbin ini. Kita bisa gambarkan melalui daerah penerimaan hipotesis HO dan penolakan HO ini. Acuannya adalah grafik ini ya. Karena nilai ini tadi, DU-nya, kita butuhkan DU-nya itu 1,51 dan 2,49. Kemudian DL-nya 1,39 dan 2,61. Antara ini range-nya. Kemudian untuk Durbin Watson-nya itu sendiri adalah 1,57. Nah, kalau 1,57 itu kan berada di sini ya. Nah, antara di sini, antara 1,51 sampai 2 di sini. Ini kan sebagai pembatas tadi ya. Nilai dari DL-nya. Kalau 2,61 itu yang batas sebelah kanannya. Batas akhir sebelah kanannya. Kemudian 1,51 di sini, nilai DU-nya itu jadikan pembatas di sini. Daerah keraguan. Kemudian yang 2,49 ini di sini. Oke, itu. Jadi masing-masing kenapa kita butuh menghitung nilai dari DU dan DL-nya untuk menjadi acuan kita nanti dalam mengambil kesimpulan tadi. Nah, kita lihat di sini. Nilai statistik Durbin Watson-nya atau DH itu berada pada interval 1,51 sampai dengan 2,49 karena ini tadi nilainya 1,570 kan berada di antara itu. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa HO ini diterima. Artinya kalau HO ini diterima, itu tidak terdapat autokorelasi antara dua residual yang beruntun. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa asumsi non-autokorelasi yang sebagai syarat uji regresi linear sederhana tadi itu sudah terpenuhi. Dan bisa kita lanjutkan ke pengujian berikutnya. Nah, ini cara membaca tabel Durbin-Watson-nya ya. Jadi tadi yang kita butuhkan adalah nilai dari mana kita mendapatkan nilai DU dan DL-nya tadi. Dari nilai jumlah, NN di sini adalah jumlah sampelnya. Tadi kan 34. Kemudian K di sini adalah variabel tadi. Variabel bebasnya itu berjumlah berapa? Karena kita variabel bebasnya itu hanya ada satu tadi jenis pemilihan platform website sehingga berada di sini. Nanti kalau ternyata variabel bebasnya ada 2, berarti kita ambil yang kolom kedua. Cara membacanya adalah baris ketemu dengan kolomnya. Nah, ini didapatkan nilai masing-masing DU dan DL pada slide sebelumnya tadi. Itu cara membacanya seperti itu. Kemudian, apakah sudah selesai persyaratan untuk melakukan uji regresi? Belum. Masih ada asumsi terakhir lagi yang harus kita penuhi di sini. Asumsi itu adalah homoskedastisitas. Artinya apa asumsi ini? Asumsi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa varians dari residualnya atau error term-nya tadi untuk setiap nilai variabel X-nya itu adalah konstan. Nah, untuk asumsi homoskedastisitas ini, nanti kita menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesisnya kita pakai korelasi Spearman. Kita buat dulu hipotesisnya. Yang pertama adalah tidak terdapat hubungan heterokedastisitas. Kemudian hipotesis yang kedua itu ada heterokedastisitasnya.
Langkah pertama apa? Kita hitung dulu nilai mutlaknya atau kita sebut absolut dari nilai residualnya. Caranya adalah silakan nanti kalian pilih menu transform, kemudian kalian pilih compute. Nanti akan muncul kotak dialog compute variabel seperti ini. Langkah berikutnya adalah silakan kalian isikan nama variabelnya pada kolom target variabelnya. Karena ini adalah nilai mutlak, bisa kalian tuliskan ABSE. ABSE itu maksudnya absolut. Kemudian pada numeric expression-nya, silakan nanti kalian pilih arithmetic pada function group-nya. Kemudian untuk spesial variabelnya, kalian pilih ABS. Setelah itu, pada kolom ABS di dalam numeriknya ini, yang kalian hitung adalah nilai residualnya. Res 1 ya, res 1-nya yang kalian pindahkan di sini. Kalau sudah, silakan kalian oke saja. Oke, kalau sudah di oke, langkah berikutnya adalah kalian pilih menu analis. Kalian pilih menu analis, kemudian pilih korelasi, kemudian klik yang model bivariate. Kalau sudah, silakan nanti kalian pindahkan variabel jenis platform dengan ABSE yang sudah kita hitung tadi lewat compute. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya adalah pada correlation coefficient, silakan kalian pilih yang Spearman. Kalau sudah, kalian oke saja. Pada layar output SPSS-nya, khususnya pada tabel correlation, yang perlu kalian baca adalah pada bagian koefisien, correlation, kemudian ada sig-nya, signifikansinya ya. Di sini nilai sig-nya 0,8, kemudian nilai mutlak residualnya itu sebesar 0,045 di sini. Nah, untuk kriteria uji sendiri di dalam Spearman, korelasi Spearman sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Atau saya ingatkan kembali, untuk kriteria penolakan hipotesis yang pertama itu apabila nilai dari p-value-nya nanti itu lebih kecil sama dengan alfa dibagi 2. Itu ya, alfa dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena tadi ya, acuannya adalah daerah penerimaan tadi ya, grafik yang ada pada 2 slide sebelumnya tadi. Dengan demikian kita lihat pada bagian ini 0,8 itu jauh lebih besar dari 0,025. 0,025 itu 0,05 dibagi 2 ya hasilnya. Nah, kalau lebih besar itu artinya yang diterima itu adalah HO-nya. Hipotesis yang pertama yang bunyinya adalah kita lihat homoskedastisitasnya ini terpenuhi. Di mana pengujian ini itu adalah sebagai syarat terakhir ketika kita ingin menguji regresi linear sederhana. Tahapannya panjang tadi, mulai dari kita membuat scatter plotnya, kemudian kita menguji asumsi normalitasnya, kemudian non-autokorelasi, kemudian kita lakukan uji ini, homoskedasitas. Kalau ini sudah terpenuhi, langkah berikutnya kita bisa membuat model taksiran regresinya tadi dari tabel koefisien. Yang kita baca adalah pada kolom ini B ini. 93, ini model taksiran regresinya pada jenis platform dan kecepatan kerja itu bisa kita tuliskan seperti ini. Y itu sama dengan 93,850 ditambah 1,287 X.
X itu adalah nilai variabel bebasnya ya, untuk memprediksi atau menaksir nilai dari variabel Y-nya nanti. Nah, artinya di sini secara rata-rata bahwa terlihat kecepatan kerja programmer itu pada saat kualitas jenis platformnya yang digunakan itu 0, itu adalah 93,850 atau kita bulatkan 94 pitches. Atau berada pada interval 68 sampai 119. Dan meningkat sebesar 1,287 atau 1 pitches kita bulatkan, atau berada pada interval 1 sampai 2. Jika kualitas jenis platform websitenya itu meningkat sebesar 1 satuan. Nah, agar kita bisa menggunakan persamaan regresi yang sudah kita buat pada slide sebelumnya tadi, untuk menaksir nilai kecepatan kerja berdasarkan nilai kualitas jenis platform tertentu, kita harus uji dulu nih, uji kecocokannya dulu. Kecocokan model regresinya itu nanti kita pakai uji F namanya. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat hipotesisnya dulu. Hipotesis pertama, HO dan HI-nya, H1. Yang pertama, bunyinya tidak terdapat pengaruh dari kualitas jenis platform terhadap kecepatan kerja programmer. Nah, hipotesis yang kedua itu ada pengaruhnya di sini. Nah, dari mana kita nanti mengambil kesimpulan dari uji kecocokan model menggunakan uji F ini? Itu dari tabel ANOVA. Silakan nanti kalian pada layar output SPS kalian lihat. Dan kalian lihat pada bagian ANOVA ya. Kemudian yang kalian ambil infonya di situ adalah kolom F dan signifikansinya. Artinya di sini nilai statistik uji F-nya itu sebesar 29,221. Dengan nilai sig atau p-value-nya itu sebesar 0,000. Nah, untuk kriteria uji yang digunakan pada F ini, dia akan menolak HO ini jika didapati nilai p-value-nya ini itu kurang dari sama dengan alfanya. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh data yang sudah kita uji coba ini, nilai sig-nya 0,000, itu artinya kurang dari 0,05. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat pengaruh dari kualitas jenis platform terhadap kecepatan kerja programmernya. Dengan kata lain, bisa kita ambil kesimpulan bahwa model regresi yang sudah kita dapatkan tadi itu bisa digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai kecepatan kerja berdasarkan nilai kualitas jenis platform. Itu tujuan kita melakukan uji F ini. Jadi uji F ini untuk memastikan bahwa model taksiran dari regresi yang sudah kita dapatkan tadi itu bisa digunakan untuk menaksir atau meramalkan tidak. Nah, kita harus uji F dulu. Nah, kalau sudah kita lakukan uji F dan hasilnya ternyata ada pengaruh di situ, maka bisa kita gunakan model regresi itu untuk meramalkan. Demikian untuk praktikum yang kelima hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.